Selesai. Untuk materi pada pelatihan sore hari ini adalah pemeriksaan pajak yang akan disampaikan oleh Bapak Suhantoro SE, MM, AK, CA, CPA, CTT, CTA, CGAA, ASEAN CPA. Untuk waktu dan layar, saya persilahkan. Monggo, Pak. Oke, matur nuwun, Mbak Ratna. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya pikir tidak ada pesertanya, tapi saya jawab mau Mbak Anissa Fatimatus Sara, yang lain nggak ada. Oke, baik, Alhamdulillah di sore hari ini kita kembali bertemu untuk sama-sama belajar perpajakan dan di hari ini insya Allah merupakan hari terakhir untuk penyampaian materi. Ya, jadi hari ini, sore ini, dan juga nanti di terakhir nanti malam Mas Edu eh, yang akan menyelesaikan tugasnya nanti sore untuk belajar bersama dengan teman-teman secara teori. Kemudian besok pagi tidak ada dikarenakan kawan-kawan dari UMKU ini insya Allah ke kunjungan ke Kanwil di JP Jateng 1 atau Jateng 3 di Imam Bonjol Semarang itu nggih. Itu sangat dekat dengan kantor kampusnya Bu Erawati. Juga beberapa waktu yang lalu saya juga pernah mendapat amanah di sana ngisi materi ya, untuk membimbing kawan-kawan di sana. Dan juga sama di UNAKI waktu itu juga pemeriksaan pajak dan investigasi. Ya, cuman bedanya kalau di dalam perkuliahan itu kita laksanakan satu semester, tetapi dalam pertemuan privat ini karena keterbatasan waktu, jadi hanya satu kali pertemuan 1,5 hingga 2 jam saja. Ya, secara keseluruhan, insya Allah materi tidak mengurangi dari apa yang sudah diterima ketika di perkuliahan di satu semester tersebut. Hanya kalau di sini tidak sampai ke investigasi, tetapi kalau di kampus itu biasanya judulnya pemeriksaan pajak dan investigasi terkait tentang tindak lanjut dari pemeriksaan pajak. Oke, salawat dan salam tentunya marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di kehidupan kita di dunia ini dan juga kelak di yaumul kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, pemeriksaan pajak. Ini ngomong-ngomong aku udah lama tidak bertemu. Kok tidak ada yang on cam gitu? Hanya Mbak Firda Febrila. Nah, kan Pak Anto juga kangen wajah-wajah cantik-cantiknya. Tapi ada satu cowok Mas eh, apa itu yang juga dari Kudus. Oke, baik. Pemeriksaan pajak. Berkaitan dengan pemeriksaan pajak ini, teman-teman semuanya, tentunya juga akan ada sebab akibat. Ya, kenapa sampai muncul adanya pemeriksaan pajak? Tentunya itu ada hal yang menurut para karyawan di DJP maupun utamanya di KPP Pratama di semua wilayah yang mempunyai dengan BP-nya masing-masing itu, baik WP, OP maupun badan yang mungkin tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Maka muncullah istilah yang disebut dengan pemeriksaan pajak. Jadi pemeriksaan pajak ini merupakan tindak lanjut dari proses yang namanya SP2DK. Apa itu SP2DK? Surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan, SP2DK. Nah, ketika dari situ, ketika diminta penjelasan, dikonfirmasi data atau keterangannya, kemudian dianggap tidak tidak memberikan informasi yang
baik atau tidak komunikatif dan di situ dianggap masih tidak patuh, maka tahap berikutnya yaitu yang namanya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak sendiri itu berdasarkan atas aturan hukum untuk yang terbaru ini menggunakan PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2025. Ya, di situ pembaruan dari peraturan-peraturan sebelumnya karena kita ketahui bersama yang namanya perpajakan ini selalu mengalami update peraturan. Maka di dalam pemeriksaan pun juga ada revisi peraturan yang terakhir itu baru tahun kemarin, yaitu PMK nomor 15 tahun 2025 ini. Ini pun juga kemarin di pertengahan tahun, sekitar bulan Mei kalau nggak salah itu baru terbit PMK tentang pemeriksaan pajak tersebut. Hal-hal yang diperhatikan dalam pemeriksaan bahwa ketika kita berhubungan dengan para petugas dari KPP Pratama bahwa petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa. Jadi ini adalah artinya pembuktian bahwa dari Kementerian Keuangan dalam hal ini melalui KPP Pratama itu sungguh-sungguh bahwa ini betul-betul yang melakukan ini bukan orang luar ataupun betul-betul ini memang karyawan dari KPP Pratama. Nah, sehingga mereka ketika mengadakan pemeriksaan, maka di situ harus membawa dengan kelengkapannya yaitu adanya surat perintah. Ya, surat perintah kerja atau surat tugas atau apapun, harus ada surat perintahnya dari pimpinan, dari kepala KPP atau dari Kanwilnya. Karena dari Kanwil yang teman-teman besok akan berkunjung itu juga ada kegiatan pemeriksaan pajak. Jadi kalau yang dari Kanwil itu tingkatannya yang lebih tinggi, yang mungkin tidak bisa diselesaikan di tingkat KPP Pratama setempat, maka dari Kanwil yang lebih luas di tingkat provinsi, dalam hal ini Jawa Tengah, maka dia juga bisa melakukan pemeriksaan. Itu. Nah, tadi di awal saya sebutkan bahwa pemeriksaan ini berasal dari SP2DK. Ketika kita setelah melakukan pelaporan SPT, entah itu OP ataupun badan, ya ini OP baru saat-saatnya melaporkan dengan batas akhir besok 31 Maret, kemudian kalau badan sampai 30 April, kemarin Kortex sekilas secara umum sudah disinggung sama apa namanya Pak Medi, Pak Medi sudah menyampaikan dan ketika di pertemuan awal perdana di kampus UMKU di kampus 2 itu saya juga sudah menyampaikan seandainya teman-teman mengendaki untuk dilakukan simulasi pengisian SPT, contoh pengisian SPT OP, monggo nanti kita sepakati nanti lewat Bu Sukma ataupun dari teman-teman sendiri menyampaikan kapan kira-kira ada waktu perlu atau tidak selepas besok ujian sesi 1 dan sesi 2 ini atau bagaimana monggo. Tetapi kalau dirasa tidak cukup, sudah cukup ya tidak perlu ada simulasi ya tidak apa-apa. Ya, jadi maksud saya supaya kalau di Pak Medi kemudian hanya teori-teorinya secara umum gambarannya seperti apa bla 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 bla, mari kita praktekkan bersama-sama dan itu menggunakan data real. Kemarin tak contohkan misalnya monggo menggunakan data NPWP saya. Sekaligus kita simulasikan bagaimana lapor SPT untuk diri saya. Ya, saya boleh dilihat nanti datanya seperti apa, malah dibantu teman-teman dibuatkan laporan SPT-nya seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Tetapi sekali lagi monggo kalau dikehendaki, kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Ini merupakan tambahan ataupun bonus pembelajaran. Gitu. Nah, setelah selesai SPT, biasanya terhadap hal-hal tertentu yang dianggap ada kecurigaan, entah itu bersifat ringan, data kurang valid, ataupun sampai ke tingkat fraud, kecurangan, maka di situ dari
petugas pajak dalam hal ini Kanwil ataupun KPP akan menindaklanjuti dengan pemberian yang namanya SP2DK. Ya, mereka meminta penjelasan surat permintaan penjelasan data atau keterangan dari kita. Nah, ketika secara umum ini yang terjadi di Indonesia, teman-teman masih banyak semuanya. Ketika menerima SP2DK ini, apalagi WPOP, kalau WP badan mungkin sudah tidak asing, mungkin karena merasa, waduh, kesalahanku ketahuan, atau waduh, aku kurang bayar, dan sebagainya. Tetapi kalau WPOP, biasanya pada bingung. Dan di situ biasanya tidak tahu ini kok dipanggil kantor pajak. Nah, masyarakat kita ini secara umum memang kalau mendapat surat panggilan dari pihak berwajib dalam hal ini hubungannya dengan pajak dari petugas pajak akan merasa ketakutan. Padahal di situ jelas surat permintaan penjelasan data atau keterangan. Dan di situ pun juga ada penjelasannya di dalam contoh SP2DK ini kebetulan saya nggak ada contoh fisiknya. Itu ada, kalau nggak salah di pertemuan awal ketika pengantar sudah pernah saya berikan contoh, nggak ada surat dari mana namanya, dari KPP Pratama datang, kemudian saya datang sebagai kuasa wajib pajak. Nah itu di situ juga suratnya sangat jelas. Jadi yang diminta penjelasan data ini data yang mana? Atas keraguan kantor pajak yang mana itu sangat jelas, sangat detail di situ. Jadi tidak salah global, pokoknya minta data atau penjelasan atau keterangan data atau keterangan kepada WP tidak, tetapi lebih mengerucut. Ada poinnya, misalnya tentang pendapatan sudah melebihi 4,8 kita sebagai WPOP, tetapi kok belum PKP. WPOP kok bisa kena PKP, Pak? Ya, kemarin mungkin PPN oleh Pak Edi Susanto juga sudah disinggung ya. Ya, jadi ketika meskipun kita punya selaku WPOP, kalau penghasilan kita selama 1 tahun itu di atas 4,8, maka itu wajib mendaftarkan diri sebagai PKP. Nah, mungkin usahanya dipisah dari pendapatan pribadi. Jadi ada usaha sendiri, misalnya UMKM atau perusahaan CV, PT dan sebagainya, kemudian yang pribadi dipisahkan sehingga nanti yang pendapatannya 4,8 itu adalah yang perusahaannya. Nah, di situ berarti yang NPWP harus mengajukan PKP itu adalah perusahaannya. Nah, tapi sementara ini masih banyak yang saya contohkan kemarin ketika di Batang juga demikian sebagai WPOP, tetapi dia punya yang namanya showroom mobil, bahkan tidak hanya satu, lebih dari satu. Nah, di situ perusahaannya ada namanya, tapi hanya nama, bukan sebagai perusahaan, bukan sebagai badan hukum, bukan sebagai CV dan sebagainya. Jadi nama yang terdaftar di kantor pajak, rekening yang terdaftar di kantor pajak itu masih atas nama pribadi. Nah, di situ maka mendapat SP2DK untuk permintaan data dan keterangan. Ya takut ini ada untungnya buat kita-kita ketika kita nanti sudah menguasai perpajakan, sudah memiliki sertifikat brevet pajak AB, bahkan ditambah kompetensi CTT ini, kita bisa menjadi konsultan pajak atau menjadi kuasa wajib pajak. Nah, di situ ketika saya membaca itu, ada permintaan itu, maka kita datang. Di situ biasanya juga ada waktunya. Harap memenuhi panggilan bertemu dengan AR, nama ini, nomor telepon, nomor HP sekian, itu ada semua. Di suratnya itu ada. Diberikan jangka waktu maksimal 14 hari dari tanggal penerbitan SP2D ini. Nah, maka segera saja datang. Dan kita ketika ada hal semacam itu tidak perlu takut, karena hanya diminta permintaan data dan keterangan itu tadi. Sehingga datang saja, bila mana perlu kalau melihat suratnya sudah sangat jelas, bawa datanya. Kalau di situ hanya rekening pribadi, ya bawa tunjukkan buku tabungan atau
rekening gironya. Nah, di sana pun kita akan mendapat perlakuan baik untuk konfirmasi seperti ini, duduk bersama mereka, petugas wajib membawa data dari komputernya yang ada di laptopnya yang online seperti itu, dan kita pun membawa data. Nah, untuk konfirmasi, untuk cocok-cocokan, oh yang dimaksud ini, terus ada pertanyaan, misalnya, jadi kok nggak sesuai gimana Pak? Oh ini karena ini, sebetulnya itu bukan pendapatan saya, setelah itu saya keluarkan lagi untuk ini ada bukti dukungnya. Nah seperti itu, jadi insya Allah itu bisa clear. Nah, lalu bagaimana kalau tidak clear atau apalagi tidak datang dengan adanya panggilan SP2DK itu, maka ya ini yang terjadi adalah materi di sore hari ini akan ditindaklanjuti dengan munculnya yang namanya pemeriksaan pajak. Itu tadi pemeriksaan pajak, biar tidak salah orang, biar kita tidak curiga, maka harus ada yang namanya surat perintah untuk diperlihatkan kepada kita selaku WP yang diperiksa. Sedangkan kita selaku WP yang diperiksa atau kita sebagai kuasanya, maka juga harus memperlihatkan dan atau meminjamkan dokumen yang akan diperiksa. Ya, jadi dalam surat itu juga akan berbunyi, saya akan memeriksa, kami akan memeriksa atas apa namanya dugaan ketidakpatuhan atas beban ini belum menyetorkan PPN dan sebagainya atas apa namanya laporan dari SPT yang sudah kami terima, maka masih ada kekurangan kurang bayar dan sebagainya dan sebagainya. Ini maka yang poin A itu tunjukkan, bahkan kita pinjamkan dokumen tersebut. Kemudian juga memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan ketika kita mempunyai badan usaha. Tetapi kalau kita WPOP, ya cukup kita temui di ruang tamu. Nah, nanti di jenis pemeriksaan itu juga ada dua, ada pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Kalau pemeriksaan lapangan itu petugas di dalam surat itu akan memberitahukan akan datang ada pemeriksaan, maka di situ petugas yang akan datang. Tetapi kalau pemeriksaan kantor, maka kita yang dipanggil ke kantor. Kalau sampai terjadi pemeriksaan, menurut Pak Anto, itu lebih baik kita yang datang ke kantor. Nah, jadi tidak merambah yang lain-lain, kita yang datang ke kantor dengan data yang diperlukan sesuai itu tadi, surat pemberitahuan yang setelah SP2TK lewat, kemudian surat pemeriksaan, maka kita bawa data yang dimaksud. Ya, kemudian tentunya yang di WP memberikan keterangan yang diperlukan. Dokumen yang diperlukan wajib dipenuhi WP paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan. Jadi pemeriksaan pajak ini tidak langsung ujuk-ujuk, tetapi ada jaraknya, ada waktunya, dan ada pemberitahuannya sehingga kita bisa melakukan persiapan. Sama dengan kegiatan apapun, yang namanya pemeriksaan itu pasti ada pemberitahuan, di mana siapa yang mau diperiksa supaya bisa mempersiapkan diri, termasuk di dalam pemerintahan juga demikian. Ketika selesai melakukan, kalau di Pemda yaitu selesai menggunakan anggaran APBD, maka juga akan ada yang namanya pemeriksaan oleh BPK. Badan Pemeriksa Keuangan itu pun juga ada jaraknya, ada waktunya, sehingga bisa mempersiapkan diri, laporan keuangan, dan sebagainya seperti itu. Untuk WPOP yang melakukan pekerjaan bebas yang tidak dapat dihitung besaran penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan menurut undang-undang. Ya, ini pengertian jabatan ini langsung dihitung sepihak dari pihak kantor pajak, termasuk tadi yang tak contohkan kawan di Batang itu kena PKP jabatan itu, dia tidak segera mengajukan PKP, maka secara otomatis sesuai dengan undang-undang pendapatan lebih dari 4,8 1 tahun dan sebagainya, maka dikenakan yang namanya PKP jabatan, ditentukan dari pihak KPP Pratama setempat. Ya, ini karena ditunggu, kita tidak mengajukan, kita tidak memberikan informasi, maka dilakukan yang namanya jabatan. Ini kalau bisa kita hindari. Jadi mari kita sebagai warga negara, kalau teman-teman ini sebagai apa namanya sarjana-sarjana akuntansi yang juga menguasai perpajakan, minimal bisa memberikan pencerahan, memberikan informasi kepada
selalu saya sebutkan kepada diri sendiri, keluarga, dan sebagainya yang barangkali mungkin masih kurang mendalami tentang perpajakan. Nah, kita sebagai generasi muda tentunya yang sudah mendapatkan ilmu yang lebih dari sesepuh-sesepuh ataupun mungkin keluarga kita, jadi kita harus bisa memberikan penyegaran buat beliau-beliau semuanya. Bila perlu jangan sampai yang namanya ada pemeriksaan, karena kalau ada pemeriksaan itu ya banyak kerugian, ya rugi waktu, tenaga, dan sebagainya, nanti malah pikiran, waduh, ono pemeriksaan dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau bisa ya kita yang tertib saja, yang patuh sehingga tidak ada tindakan sampai muncul SP2DK atau sampai ke pemeriksaan. Itu banyak yang seperti itu, yang lancar normal-normal saja, termasuk alhamdulillah Pak Anto sendiri penghasilan di dalam SPT, di laporan SPT itu pasti sampai saat ini masih nihil. Nah, antara pendapatan dibandingkan dengan beban biaya itu masih di bawah posisi PTKP itu tadi, sehingga nihil. Apalagi sampai kurang bayar itu insya Allah tidak, karena kalau WPOP seperti Pak Anto itu dipotong pemberi kerja. Jadi otomatis kita langsung dipotong pemberi kerja. Karena kita ketahui nih, di sistem pemungutan pajak yang kemarin itu ada 3 jenis, maka yang nomor 3 itu adalah dipotong oleh WP lain, yaitu adalah bendahara atau pemberi kerja. DJP berhak melakukan penyegelan tempat atau ruangan serta barang bergerak atau tidak berhak apabila WP tidak memenuhi kewajibannya. Ini di lingkup skala yang besar. Dan ini sudah sangat bandel sekali bahasanya seperti itu. Tetapi kalau masih ranahnya kecil-kecil, insya Allah tidak sampai ke situ. Tetapi kalau sudah kebangetan dan sebagainya itu akan dilakukan penyegelan. Ada pertanyaan, monggo silakan. Peranan pemeriksaan pajak. Peranan pemeriksaan pajak meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui different effect. Ya, artinya di situ kita dituntut adanya kesadaran bahwa kita wajib patuh secara sukarela tanpa paksaan, meskipun pajak itu pungutan wajib sifatnya dipaksa, tapi dengan peraturan perundang-undangan, maka kita sebagai warga negara yang baik ya tentunya harus berusaha sepatuh mungkin. Nah, semuanya bisa, bahasanya semua bisa dibicarakan, semuanya bisa diskusikan ketika itu tadi kita bertemu dengan AR-nya yang membidangi posisi kita sebagai WPOP atau WP Badan di daerah mana. Jadi di masing-masing KPP Pratama itu ada AR, dan satu AR itu pada umumnya membawai 10 WP, entah WPOP ataupun badan, karena jumlah petugas pajak dengan jumlah warga negara, jumlah wajib pajak di wilayahnya itu lebih banyak wajib pajaknya. Nah, seperti itu. Mendeteksi ketidakpatuhan wajib pajak pada tingkatan individu. Nah, itu tadi saya contohkan. Meskipun individu, tetapi kok tidak lapor SPT sampai sekian tahun. Jangan sampai malah mau dendos atau saya butuh. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, ini juga kita dari kantor pajak itu akan dideteksi, apalagi sekarang pakai Cortex, semuanya kelihatan. Semuanya kelihatan, maka di situ akan ketahuan, loh ini ada pendapatan ini, tapi kok belum mengajukan NPWP malah dan sebagainya. Nah, itu akan terbaca oleh kantor pajak. Loh, kok bisa Pak, belum mengajukan NPWP kok ketahuan? Ya, kita mendapatkan pendapatan, misalnya dari bekerja, nah tempat bekerja kita melaporkan, tetapi kita tidak melaporkan. Nah, di situ akan kelihatan kok jomplang. Ini ada pendapatan atas nama Suhantoro, alamat ini, tetapi kok tidak melaporkan, itu akan ketahuan. Ini dideteksi oleh petugas pajak, di mana ke depannya maka akan dilakukan pemeriksaan dengan maksud diarahkan untuk supaya lebih tertib. Sekaligus mengumpulkan informasi. Tadi saya sebutkan, mungkin kita tidak melaporkan, kita tidak punya NPWP, tapi tetangga kita kan ini ketahuan, wah itu Mbak
Mbak Anissa itu punya pendapatan banyak sekali. Nah, ini informasi sekarang apa-apa serba viral, serba dilaporkan dia. Nah, di situ akan ketahuan oleh petugas pajak. Sarana edukasi sekaligus diberikan pendidikan, pengetahuan supaya atas kekeliruan yang sekarang tidak terjadi lagi untuk masa-masa yang akan datang. Mengidentifikasikan berbagai hal yang kurang jelas dalam peraturan. Ya, peraturan ini dibuat sangat banyak sekali, bahkan mohon maaf secara umum di masyarakat Indonesia itu kan pada enggan atau tidak tahu males membaca atau memang tidak tahu atau bagaimana itu masih banyak yang kurang menguasai tentang peraturan perundang-undangan khususnya terkait tentang perpajakan. Tetapi di sini bukan terus berarti bahwa kita langsung disudutkan, tidak, tetapi justru disitulah fungsi pemeriksa ini akan memberikan itu tadi edukasi sekaligus memberikan mengidentifikasi oh peraturan yang ini kurang jelas, oh ternyata masyarakat tidak setuju dengan adanya peraturan yang ini bla bla bla. Nah, itu akan terjadi solusi yang baik. Sehingga dari situ maka kualitas audit atau pemeriksaan itu akan menjadi lebih baik, termasuk diantaranya kuantitasnya. Oke, kita lanjut. Untuk kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada, ya, alhamdulillah, jadi langsung cepat, langsung. Karena mungkin ini kok kecil sekali, sebentar tak besarkan. Kelihatan nggak teman-teman? Dari teman-teman kelihatan nggak, Mbak Firda, kelihatan nggak di layar? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Di sini apa sih yang menjadi kewajiban pemeriksa? Ada beberapa poin di sini saya sebutkan, saya contohkan ada 11 ini menyampaikan surat pemberitahuan, memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa. Nah, ini supaya kita selaku wajib pajak itu yakin betul, oh ya ada ID-card-nya, ada surat tugasnya, itu yakin, oh betul ini memang dari, kalau kebetulan dari wilayah saya ini adalah KPP Pratama Semarang Barat, kantornya di sebelahnya Kanwil DJP yang teman-teman besok akan kunjungan itu. Nah di situ jadi oh betul ini memang jelas dari KPP Pratama Semarang Barat dengan surat tugas ini, ID-card-nya namanya misalnya Bambang Sutrisno, nah dan sebagainya, tugasnya sebagai pemeriksa dan sebagainya. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa. Ya, karena yang namanya pemeriksaan pajak itu tidak hanya satu kali, waktunya cukup panjang, bisa jadi karena di dalam internal Kementerian Keuangan di masing-masing KPP ini terjadi mutasi, itu bisa jadi dalam satu tim itu ada yang dipindah ke kantor lain di KPP yang lain, karena di KPP Pratama maupun di Kanwil bahkan di Kementerian Keuangan itu sering, termasuk ponaan-ponaan saya ini dulunya pernah di Kalimantan, kemudian pindah di lapangan Banteng di kantor pusat di Jakarta, kemudian satu lagi ada yang dipindah ke Surabaya. Nah seperti itu akan terjadi. Nah sebelum pindah mungkin dia termasuk tim pemeriksa yang sedang mengerjakan tugas ke tempat WP yang diperiksa, tetapi dalam berikutnya ternyata kau pindah, karena yang namanya pemeriksaan pajak itu tidak hanya satu orang, tetapi harus minimal 2 orang, maka disebut tim. Nah kalau terjadi perpindahan pergantian orang, maka juga harus ditunjukkan surat tugas kembali yang menyebutkan perubahan nama tim itu tadi. Dulu ABC, kemudian sekarang AEF dan sebagainya seperti itu. Melakukan pertemuan dengan WP dalam rangka memberikan penjelasan satu, alasan dan tujuan pemeriksaan itu yang mana, meskipun di dalam surat pemberitahuan nomor 1 sudah disebutkan, tetapi barangkali WP tidak membaca, tidak jelas, maka harus dijelaskan alasan dan tujuannya apa. Kemudian hak dan kewajiban WP selama dan setelah pemeriksaan itu seperti apa. Hak WP untuk mengajukan permohonan untuk dilakukan perubahan dengan tim quality assurance pemeriksaan itu juga bisa. Kemudian kewajiban dari WP untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan atau siapa. Ini menjadi kewajiban pemeriksa terhadap WP sampai ke contoh di poin 11 itu. Oke, ini nanti bisa dibaca sendiri.
Ini secara teorinya seperti itu. Tadi juga materi sudah saya kirim, termasuk tadi ada Velvet. Velvet itu betul-betul informasi dari kawan-kawan KPP Pratama. Ya, Pak Anto pernah menyampaikan di UT, Pak Anto mengaku praktek kerja perpajakan itu yang mahasiswa adalah para karyawan Kanwil, karyawan KPP, karyawan Bea Cukai yang kemarin mengambil D2 atau D3 dari Setan, kemudian melanjutkan S1-nya di UT. Nah, itu dalam tugas praktek kerja perpajakannya mereka melaksanakan praktek di kantornya sendiri. Ya, itu enak kalau sudah bekerja seperti itu enak. Tetapi kalau kita-kita yang belum bekerja ini, tak contohkan itu Mbak Wirda itu belum bekerja, dia sampai ke taman hiburan yang ada di Semarang, yaitu di apa namanya Awan Costa. Nah, besok dari KPP Pratama mau mampir ke Awan Costa atau ke Lawang Sewu, Mbak Anissa, dan juga yang lain. Nah, di situ. Tetapi kalau yang saya contohkan ini, yang teman-teman KPP Pratama prakteknya di kantornya sendiri, sehingga membuat laporannya juga di situ. Nah, di situ Pak Anto mendapat informasi dari laporan yang bisa di apa namanya download dari media sosial, bahkan di perpusnya UT juga ada itu. Mereka melakukan laporan bla bla seperti itu. Nah, itu velvetnya salah satunya yang tak berikan ke teman-teman yang tadi saya kirim. Itu betul-betul buatan dari eh, internal karyawan KPP Pratama di Riel. Jadi untuk materi pemeriksaan ini, karena pemeriksaan ini adalah yang melakukan adalah KPP kepada WP, maka ini bukan tugas kita, tetapi tugas petugas pajak, dan kita selaku WP yang mungkin diperiksa, maka kita yang harus melayani pemeriksaan tersebut. Oke, kita lanjut. Itu tadi kewajiban. Kalau wewenangnya, satu, boleh melihat atau meminjam buku atau catatan dokumen. Kalau kita OP berkaitan dengan rekening bank, ya mungkin buku tabungan atau rekening koran dan sebagainya. Tetapi kalau sudah berbicara perusahaan, ya sekomplit mungkin. Entah itu, Pak, kalau belum melakukan pembukuan, belum bikin laporan keuangan, gimana Pak? Mau namanya masih perusahaan rumahan. Ya minimal kan ada bukti nota beli, nota jual, kemudian kalau orang sepuh-sepuh zaman dulu itu ada di dalam buku notes atau buku apa gitu, nggak catatan sederhana gitu, tanggal sekian belanja di pasar Hulu, kemudian 1.000, kemudian dijual 1.200, untung 200, jumlah keuntungan untuk biaya ini. Nah itu insya Allah secara manual pasti ada. Tidak harus sudah menggunakan sistem, tetapi kalau sudah tingkatannya besar, menggunakan aplikasi, menggunakan SIM akuntansi yang langsung berhubungan dengan laporan keuangan, maka ya itu boleh dilihat atau bahkan dipinjam oleh petugas pajak. Pak, kalau menggunakan aplikasi itu kan bahasa programnya itu kan beda-beda. Mungkin ada yang pakai Excel, mungkin ada yang bikinan programmer, pakai PHP dan sebagainya, atau pakai Mayap dan sebagainya. Apa petugas pajak bisa membaca, Pak? Ya, insya Allah petugas pajak itu Kementerian Keuangan itu punya akses terhadap semua program apapun berkaitan dengan laporan keuangan perpajakan itu bisa diakses oleh mereka. Mereka ada pelatihan, mereka ada pembekalan, jadi bisa membuka semua file-file tersebut. Jadi tidak ada alasan, alah tak paling tidak bisa membuka, insya Allah bisa. Dan mereka mungkin membawa flash disk atau hard disk eksternal, di copy dan sebagainya, itu akan dibuka di kantor, itu juga bisa. Memasuki dan bersama tempat atau ruang, itu tadi kalau kita berbicara tentang badan, tetapi kalau OP ya di ruang tamu atau sokor-sokor kita yang datang di kantor saja. Meminta kepada WP untuk memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Ya, ini pasti. Jadi ada komunikasi dua arah. Penyagilan tempat dan sebagainya sudah tingkat berat, ini kalau bisa jangan sampai terjadi.
Ya, ini berarti sudah sangat bandel sekali, nomor 5 dan sebagainya ini. Semoga tidak terjadi dan semoga kita tidak pernah menemui hal-hal tersebut. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak. Nah, ketika wawancara seperti ini, kalau ada yang belum jelas, maka mereka minta, Pak, tolong ditulis, Pak, ini tadi saya kurang paham ya, Bapak maksud, coba terangkan dalam bentuk tertulisan. Pak, tulisan saya jelek gimana? Enggak apa-apa, ya, seperti itu, atau diketik dan sebagainya. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperoleh dari pihak ketiga yang punya hubungan dengan WP, yaitu tadi yang saya sebutkan. Di situ pendapatan ada mendapatkan gaji dari PT Maju Sekali terhadap rekening Wirda Febrila di rekening Bank Mandiri, maka dia juga bisa berhak meminta ke Bank Mandiri dan juga bisa meminta ke PT Maju Sekali itu tadi terkait hubungannya dengan laporan ataupun belum lapornya Mbak Firda ini terhadap berhubungan dengan pendapatan yang kena pajak. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang pemeriksaan lapangan. Kalau yang pemeriksaan kantor, kita dipanggil, kemudian diharuskan membawa dokumen dan sebagainya, akan dilihat itu di nomor 2, kemudian meminta WP untuk memberikan bantuan ini umum, meminta keterangan lisan dan atau sama, intinya hampir sama. Jadi kalau yang kiri ini adalah petugas yang datang ke tempat kita, tetapi kalau yang kanan itu kita yang diminta datang ke kantor. Karena sekali lagi ada pemeriksaan lapangan, ada pemeriksaan kantor. Nah, sekarang hak bagi wajib pajak. Pertama, ketika kita mendapat tamu ke Lanuwun, ya tentu kita tanyakan dulu dari mana, surat tugasnya mana, tanda pengenalnya mana, dan sebagainya. Kemudian meminta kepada petugas pajak memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan di lapangan. Tidak langsung tiba-tiba datang, wong saya belum pernah menerima surat, kok tiba-tiba Bapak atau saudara kok datang, Bapak dari mana? Dari kantor pajak. Bisa jadi surat yang pernah dikirim itu nyasar ke alamat lain atau nama kita sama, mungkin dalam satu kampung ada nama yang sama, jadi salah posisi seperti itu juga bisa. Jadi kita harus memastikan, kita minta surat pemberitahuannya kapan. Surat pemberitahuan udah lama, nah, tapi saya sampai hari ini belum tahu. Dan makanya ini saya beritahu Pak, berarti apakah bisa dilakukan pemeriksaan hari ini? Tidak. Itu silakan ditolak. Oke, karena saya baru tahu pemberitahuannya hari ini, itu pun dari Bapak, ini saya fotokopi, maka kita bisa janjian. Silakan mungkin minggu depan mungkin baru dilakukan pemeriksaan sehingga saya bisa mempersiapkan data-data yang dimaksud. Entah saya yang datang ke kantor atau Bapak yang ke sini lagi. Nah, seperti itu. Meminta kepada pengusaha pajak untuk memberikan surat yang berisi perubahan tim, yaitu tadi kalau terjadi mutasi di internal pegawai pajak. Meminta ada pengusaha pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan. Ini kalau tadi kewajiban, maka di sini hanya ini sebab akibatnya sama. Jadi teman-teman bisa paham kalau ini sangat gampang kalau ini. Kemudian yang berikutnya menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Ini ketika nanti sudah selesai pemeriksaan, maka akan menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Ya, karena apa? Karena ketika pemeriksaan itu sudah selesai, tidak langsung dijadikan surat ketetapan pajak, tetapi harus ada pembahasan dulu. Di poin 6, maka kita harus meminta waktu untuk bisa ikut pembahasan hasil akhirnya itu seperti apa sebelum menjadi sebuah ketetapan. Karena kalau sudah menjadi ketetapan, maka itu yang harus ditindaklanjuti. Tetapi ketika belum terjadi, maka kita boleh, Pak, ini pemeriksaan sampai kapan? Kemudian pembahasan hasil akhirnya kapan? Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka kami boleh ikut untuk dilibatkan dalam pembahasan akhir. Nanti di situ ada berita acara. Ya, seperti yang tak contohkan di waktu saya menjadi kuasa wajib pajak, di paparan yang pertama itu juga ada tanda tangan antara saya selaku kuasa wajib pajak dengan petugas di KPP Pratama Batang. Nah, seperti itu. Nomor 7,
permohonan untuk pembahasan dengan tim quality assurance, misalnya terjadi menggunakan pihak asuransi dan sebagainya, ketika ada hal yang belum disepakati, belum terjadi titik temu dengan petugas pajak. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian kuesioner. Nah, jadi ketika kita tidak puas karena tidak sesuai, petugas pemeriksaannya galak atau kurang tepat dan sebagainya, maka kita boleh memberikan komentar ataupun saran, kritikan, pengaduan melalui kuesioner yang ada di KPP Pratama. Itu ada pertanyaan. Besok mungkin teman-teman ketika di Kanwil pun juga bisa mendalami, bisa tanya kalau mengadu kemana dan sebagainya. Mungkin kalau pengajuan permohonan besok diterimanya di bagian humas, gitu. Banyak teman-teman yang kenal di sana yang sering memberikan pelatihan kortek dan sebagainya itu Mbak Rizky, kemudian ada Mas Rizal dan sebagainya. Insya Allah banyak yang kenal juga di Kanwil DJP. Kewajiban kita selaku wajib pajak perlihatkan atau bila mana perlu pinjamkan, karena yang namanya meminjamkan ini proses pemeriksaan itu ketika waktunya tidak bisa sekali, mungkin lebih dari 1 minggu, 2 minggu, maka tidak mungkin petugas itu akan setiap hari datang. Maka kita tadi petugasnya boleh meminjam, maka kita harus meminjamkan. Nanti juga ada berita acara pinjamnya itu, yang dipinjam apa saja, dibawa apa saja, kondisinya bagaimana, itu nanti dibikin berita acara sehingga kita nanti ketika pasca pemeriksaan itu data kita akan kembali secara utuh untuk mengakses mengunduh data elektronik. Nah ini, jadi ini kewajiban kita. Tadi tak sebutkan kita pakai aplikasi yang sangat keren, pakai Accurate atau pakai apa, yang sekarang banyak sekali aplikasi, termasuk yang sering kami gunakan itu dari programmer kami sendiri, kita merancang aplikasi, itu sudah dikunci apapun, tetapi harus ketika berhubungan dengan pajak harus boleh diakses. Nah, jadi tidak boleh ditutup-tutupi karena untuk tujuan pemeriksaan pajak. Memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat ruang jika dalam suatu badan atau kantor. Beri bantuan, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP, surat pemeriksaan hasil pemeriksaan. Itu tadi ketika di hasil akhir terjadi pembahasan finalnya seperti apa, kemudian tanggapannya seperti apa. Itu ada hak bagi kita untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis, tidak lisan, karena kalau lisan tidak ada buktinya. Memberikan keterangan lisan tertulis yang diperlukan. Jadi kalau jawaban lisan ini mungkin hanya bersifat yang ringan-ringan, tetapi kalau bila didukung dengan data maka ya sebaiknya tertulis. Itu kalau di lapangan, kalau di kantor tadi wajib kebalikannya dengan hak dan kewajiban itu tadi, penuhi data, tunjukkan catatan dokumen, kita menjawab yang lancar dan komunikatif, kemudian sampaikan secara tertulis tanggapan atas SPHP, pinjamkan kertas kerja kaitannya dengan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik. Ini misalnya kita mempunyai badan usaha, maka pasti setiap tahunnya akan diaudit oleh yang namanya kantor akuntan publik. Ya, ini di saat-saat ini para akuntan publik termasuk Pak Anto sendiri juga banyak kegiatan berkaitan dengan audit beberapa perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah ini ketika petugas pajak nanti meminjam maka boleh ditunjukkan ini kertas kerjanya dari KAP. Jadi yang salah itu dari KAP-nya atau dari kantor pajaknya. Nah Pak saya nggak mudeng laporan keuangan ini semuanya dikerjakan oleh staf saya dan sudah diaudit Pak. Ini bukti auditnya. Nah tunjukkan saja. Kemudian untuk standar pemeriksaan ada 3, standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Standar umum, mereka, para petugas pajak yang akan turun menjadi pemeriksa pajak itu sudah mendapatkan pendidikan khusus, yaitu pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Jadi tidak semua karyawan kantor pajak yang belum pernah mendapatkan bimbingan teknis pelatihan pemeriksaan boleh ikut memeriksa.
Ini ada pelatihannya dulu di internal mereka. Ini juga atas informasi dari Kementerian Keuangan, dari Kanwil maupun DJP yang Pak Anto ketahui. Dan mereka harus bersifat jujur dan bersih dari tindakan tercela, mengutamakan kepentingan negara. Artinya meskipun saudara kita, bahkan teman kita, pacarnya mbak-mbak ini atau siapa ada di sana, enggak, kemudian yang diperiksa adalah mbak-mbak ini, maka tidak boleh terjadi KKN seperti itu. Nah, sehingga betul-betul harus netral, jujur, dan bersih. Tidak mau itu punya keluarga saya, orang tua saya, pacar saya, atau bagaimana, itu harus netral dan harus clear, harus bersih. Sehingga betul-betul mereka itu pemeriksa yang betul-betul yang berkualitas. Nah, jangan sampai terjadi ada apa namanya pembahasan-pembahasan ataupun kesepakatan-kesepakatan di luar aturan yang berlaku. Nah, ini jangan sampai terjadi. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan. Misalnya dalam pemeriksaan itu prosesnya 4 bulan, maka ketika belum selesai, maka ya harus ada pemberitahuan, harus ada minimal, harus diselesaikan dulu selama 4 bulan itu. Tetapi kalau harus melebihi dari waktu 4 bulan, maka harus ada pemberitahuan. Sehingga wajib pajak pun juga menyadari, memaklumi, oke, sepakat, ya sudah ditambah 2 bulan menjadi 6 bulan dan sebagainya. Misalnya karena tingkat pemeriksaannya itu besar sekali, perusahaan gede seperti itu, tidak cukup 4 bulan, maka ada penambahan, itu boleh. Nanti dalam jadwalnya boleh ditambahkan. Tetapi ketika objeknya kecil, misalnya kita sebagai WPOP pendapatannya kecil, hanya masalah belum lapor SPT sekian tahun karena tidak paham, tidak mudeng, ya tidak sampai bulanan, mungkin 1-2 hari. Oke, besok saya laporkan, oke, saya kerjakan lapor SPT. Nah, itu nggak sampai selama itu. Ini yang standar umum, sedangkan yang standar pelaksanaan ini melakukan persiapan yang baik. Kemudian luas pemeriksaan, skopnya ditentukan dengan petunjuk yang diperoleh, dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, dan sebagainya. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup. Dilakukan oleh satu tim, ya jadi tadi saya sebutkan tidak hanya 1 orang, harus dalam bentuk tim, minimal 2 orang atau lebih. Dilakukan di kantor DJP ketika ini pemeriksaan kantor atau tempat usaha pekerjaan bebas WP, ini kalau pemeriksaan lapangan. Kemudian dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja. Yang poin F ini pun juga harus ada kesepakatan. Misalnya WP di jam kerja tidak bisa karena usahanya di rumah tetapi kerjanya di tempat lain karena ini usaha bebas. Misalnya contohnya, Pak, saya bisa menemui nanti malam setelah jam 9 malam. Ini juga ada kesepakatan, tetapi kalau bisa ya keduanya di jam kerja, tetapi karena tidak bisa Pak, saya di perusahaan sebagai buruh tidak berani keluar dan sebagainya. Kalau boleh diwakilkan ya tidak apa-apa, tapi harus kalau dengan saya ya nanti malam setelah jam 9 silakan Bapak datang setelah jam 9, ini ada kesepakatan, itu monggo. Yang penting keduanya terjadi kesepakatan komitmen, tidak sepihak. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan, termasuk ada dokumen di foto dan sebagainya. Ini nanti hubungannya ke penerbitan SKP, surat ketetapan pajak, dan atau STP, surat tagihan pajak. Dapat dibantu tenaga ahli atau pemeriksa instansi lain. Ini kalau misalnya dari petugas pajak itu membutuhkan secara teknis, misalnya kaitannya dengan pekerjaan kontraktor, secara butuh insinyur dan semua di kantor pelayanan pajak kebetulan nggak ada, maka bisa bekerja sama menggandeng dari tenaga ahli yang bersangkutan. Ini untuk standar pelaksanaan, sedangkan standar pelaporannya, laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas. LHP untuk menguji kepatuhan penggunaan kewajiban perusahaan lain mengenai ini, poin-poin ini. Penugasan, identitas, pembukuan, dan sebagainya, sampai kesimpulan dan saran, serta usul pemeriksa pajak terhadap WP itu seperti apa. Ya, jadi ini sangat panjang sekali, namanya pemeriksaan itu prosesnya
panjang ya. Kalau di UMKU ini juga ada materi pemeriksaan pajak enggak, Mbak Anissa, Mbak Agun, dan sebagainya? Ada nggih? Ada Mbak Anissa? Di mata Tidak kuliah ada, Bapak. tidak ada nggih. Kan berarti murni akuntansi nggih, pajaknya pun hanya mungkin pengantar pengantar pajak satu, pengantar pajak perpajakan dua, sama akuntansi pajak itu mungkin nggih kalau di akuntansi nggih. Karena yang di Unaki Pak Anto kemarin itu ada jurusan perpajakan, sehingga memang di situ ada sampai ke materi pemeriksaan pajak dan investigasi. Nah, itu. Oke. Jenis dan prioritas pemeriksaan. Ada pemeriksaan rutin, ada pemeriksaan khusus, ada pemeriksaan bukti permulaan, ada pemeriksaan wajib pajak lokasi, serta ada pemeriksaan tahun berjalan. Ya, poin-poinnya rinciannya satu persatunya ini. Ya, kalau rutin ini tentunya sudah rutin. Ini nanti monggo silakan juga lanjut dibaca sendiri. Karena ini masih bersifat umum. Kalau khusus itu adalah pemeriksaan yang dengan terhadap BP sehubungan dengan adanya informasi atau data laporan kemungkinan terjadinya penyimpangan. Nah, ini sudah menuju ke fraud atau kecurangan, maka dilakukan pemeriksaan khusus. Kalau rutin itu yang standar, itu tadi ada SPT dan sebagainya. Tetapi kalau yang khusus ini tentunya tingkatannya lebih berat. Maksudnya di WP-nya tidak patuh, bahkan ada penyimpangan dan sebagainya. Dan ini mungkin nanti bisa berlanjut ke tingkat penyidangan sampai ke ranah hukum ini nanti kalau yang ini. Tetapi kalau yang rutin itu insya Allah tidak. Pemeriksaan bukti permulaan itu untuk mengecek bukti data-data awal yang ada di WP dengan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Ya, ini jadi diduga ataupun dikhawatirkan oleh petugas pajak ini kayaknya kok ada penyimpangan dan bahkan ini ranahnya sampai menuju ke tindak pidana kaitannya dengan pelanggaran perpajakan. Ini sudah menyangkut ke ranah pidana bukan perdata lagi. Maka di sini harus dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Jadi kalau tadi di rutin, tetapi kok di tingkat selanjutnya sepertinya kok tidak terselesaikan, maka dilakukan pemeriksaan khusus. Maka ketika di khusus pun kok ini kok wah ini betul-betul menyimpang, maka dilakukanlah suatu proses yang namanya pemeriksaan bukti permulaan. Kok sampai terjadi penyimpangan dan sebagainya, fraud ini bagaimana? Nah, ini yang dilakukan di dalam kegiatan pemeriksaan bukti permulaan. Tuh. Jenis pemeriksaan tadi sudah saya sebutkan, ada kantor, ada lapangan. Oke. Tujuan pemeriksaan secara umum menguji kepatuhan itu terhadap WP, sedangkan yang kedua adalah tujuan lain. Tujuan lain ini terkait tentang peraturan petugas perpajakan, peraturan perundang-undangan. Di situ memang ada tugas-tugas, ada tupoksi, tugas pokok dan fungsi bahwa secara rutin petugas itu harus mengerjakan pekerjaan pemeriksaan, maka ini masuk yang ke kategori tujuan lain. Ini bukan mengada-ada, tetapi dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya di kantor pelayanan pajak. Itu yang poin nomor 2. Ya. Yang nomor 1 ini yang apa namanya yang kaitannya dengan kepatuhan. Ini poin-poinnya. Nanti bisa dilanjut dibaca sendiri, biar enggak kelamaan. Kalau yang tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan itu tadi. Jadi karena sudah ada peraturan perundang-undangan, ada poin-poin di mana di situ juga harus dilakukan pemeriksaan, maka guna mewujudkan, menertibkan daripada munculnya peraturan undang-undangan itu, maka dilakukanlah pemeriksaan. Nah, ini berarti mengada-ada, Pak, ya tidak, karena yang dimaksud tujuan lain ini adalah barangkali dalam BP itu masih ada yang kurang pas dan sebagainya, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka petugas pajak secara rutin tiap tahunnya itu harus ada kegiatan pemeriksaan meskipun tidak ditemukan
adanya kecurangan ataupun tidak patuh, tetapi ada bentuk lain, mungkin kekurangan tepat atau mungkin salah dalam pembukuan dan sebagainya. Ini menjadi tujuan lain dari peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pemeriksaan pajak. Ya, ini untuk outline-nya. Monggo silakan dilihat. Ini pemeriksaan menguji kepatuhan, ada ruang lingkup, kriteria dan sebagainya. Kemudian sampai penyegelan, penolakan pemeriksaan. Nah ini kalau bisa ya jangan sampai terjadi lah, sampai disegel dan sebagainya, jangan sampai terjadi. Ini nanti lawan. Bahkan juga ada pemeriksaan ulang. Nih, untuk tujuan lain misalnya itu tadi punya penghasilan besar seharusnya dan ada tokonya, ada showroomnya, kenapa tidak dijadikan badan hukum? Kenapa tidak dilakukan pengajuan NPWP di dalam Kortek? Kan sekarang gampang, semuanya serba online bisa nggih. Nah, itu maka eh, sesuai dengan undang-undang karena peraturannya di atas 4,8 harus dilakukan pengajuan PKP, maka di situ juga harus dilakukan penerbitan NPWP secara jabatan, bahkan PKP-nya pun juga jabatan dan sebagainya. Kemudian misalnya tujuan lain ketika ini WP ini sudah sekian tahun kok tidak aktif, dicek kok sudah meninggal, tetapi NPWP-nya kok masih aktif. Nah, ini dilakukan penghapusan dan sebagainya, termasuk pengukuhan PKP atau sebaliknya dan seterusnya. Ini jadi bila mana pemeriksaan itu bisa selesai atau bisa dihapus ketika mungkin WP-nya sudah bangkrut, kemudian juga mungkin meninggal dan sebagainya dan tidak ada ahli warisnya dan sebagainya. Ini sebelum dilakukan ketetapan maka harus dilakukan pemeriksaan. Nah ini masuk yang kategori ke pemeriksaan tujuan lain. Ini untuk jangka waktunya 4 bulan pertama, kemudian ini yang lapangan ya. Kemudian 4 bulan berikutnya dengan alasan tertentu, kemudian tetap belum selesai, ada alasan untuk perpanjangan. Ini pun juga dibatasi dalam undang-undang itu ada maksimalnya yaitu 4 kali perpanjangan. Kalau standarnya ya 4 bulan itu, tetapi kok masih kurang, tambah lagi alasannya apa, bla 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 bla, dan WP-nya juga tidak keberatan, ditambah lagi 4 bulan maksimal. Kemudian kok belum lagi, ajukan perpanjangan lagi, tetapi sekali lagi tidak dari satu pihak, kedua belah pihak harus sama-sama sepakat. Nah, jadi supaya terjadi titik temu. Untuk alasan tertentu itu ada poin-poinnya. Kemudian alasan perpanjangan eh, dengan jangka waktu tertentu, waktunya sudah berakhir, maka pemeriksaan harus diselesaikan dan seterusnya. Sedangkan kalau yang kantor itu 3 bulan, kita mendapat jangka waktu 3 bulan untuk hadir ke kantor dan pemeriksaan. Biasanya kalau di pemeriksaan kantor itu lebih cepat karena kita kooperatif, kita memberikan data, kemudian eh, diketik, kita juga sama-sama membuat data dan sebagainya itu akan lebih cepat. Maksimal tidak harusnya tidak sampai 3 bulan, tetapi ini diberikan jangka waktu dalam undang-undang itu 3 bulan. Tetapi kalau masih butuh perpanjangan ya bisa lebih. Tetapi kalau kita mau aktif minimal seminggu sekali datang sesuai dengan kesepakatan atau sokor-sokor setiap hari karena dekat kantor pajaknya sebelah rumah atau bagaimana itu juga tentunya akan lebih cepat. Karena kalau semakin lama pemeriksaan kantor kita pun juga akan rugi waktu, tenaga dan mungkin biaya kan seperti itu. Ini. Tapi kalau sama kalau ada alasan tertentu ya boleh diperpanjang. Kenapa? Salah satunya awalnya yang diperiksa itu jenis pajaknya hanya PPN saja, tetapi ternyata kok merambah. Ini kok PPh 21-nya juga nggak benar, kemudian PPh 23 jasanya kok nggak benar dan sebagainya itu maka bisa dilakukan perpanjangan. Tetapi sekali lagi harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Nah, dengan kepala kantor urusan pemeriksaan ya, di pelayanan dan pemeriksaan di KPP Pratama atau Kanwil siapa tadi yang memeriksa itu sudah kesepakatan.
Ini untuk perpanjangan jangka waktu pemeriksaan. Alurnya seperti ini. Oke. Ini juga sangat jelas dan bisa langsung dibaca sendiri, teman-teman. Sedangkan untuk tujuan lain, nah ini kalau tujuan lain hanya untuk dipanggil untuk orang tidak bikin NPWP, kenapa belum PKP, itu paling lama hanya 14 hari. Ini simpel, tetapi kalau lapangan itu tadi sampai lama 4 bulan. Maka dalam hal jangka waktu terlampaui, pemeriksaan harus diselesaikan, dikeluarkanlah yang namanya berita acara pemeriksaan. Ditandatangani kedua belah pihak, oke, clear. Termasuk misalnya ada denda kurang bayar dan sebagainya, ada kesepakatan, oke, saya akan membayar denda dengan cara saya angsur. Itu juga dituangkan di dalam bukti pemeriksaan tersebut. Teknik pemeriksaan ini saya sampaikan tadi di dalam file juga ada 17 pemeriksaan. Antara lain ini teknisnya melakukan evaluasi, analisis angka, dan sebagainya. Poin-poinnya ini. Ini 17 teknik pemeriksaan, tadi dokumen filenya sudah saya berikan. Ya, sedangkan di dalam metode pemeriksaan itu ada yang namanya metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku, catatan, serta dokumen lain. Metode ini dilakukan sesuai dengan program pemeriksaan yang terinci atas setiap pos laporan hasil laporan posisi keuangan atau neraca dan laba rugi yang menjadi sumber utama atau berkaitan dengan angka-angka dalam SPT. Ini kita berbicara badan. Karena kalau OP tidak mungkin ada yang namanya laporan posisi keuangan atau neraca atau laba rugi. Jadi hanya eh, rekening giro, rekening koran, atau buku tabungan kita. Jangan yang tidak langsung, teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka dalam SPT yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu mengenai penghasilan dan atau biaya merupakan petunjuk untuk mengambil kesimpulan. Ya, jadi itu bedanya, yang satu metodenya langsung dan tidak langsung. Contohnya, ya kalau yang langsung itu aspek umum, perpajakan, gitu. Ya, pemeriksaan aspek umum, perpajakan, akun dan saldo masing-masing akun itu baik di neraca dan juga hubungannya dengan SPT. Kalau teman-teman ini untuk laporan SPT, OP maupun badan sudah pernah praktek belum? Halo, sudah pernah praktek belum? Ikut membantu atau mungkin apa namanya melihat laporan SPT entah punya OP, entah punya badan, itu sudah pernah belum? Sudah ada yang pernah mengikuti belum? Mungkin sudah ada yang pernah, mungkin ada dan ada juga yang belum, Pak. Ya wes Mbak Bilkis, ayo kalau Mbak Bilkis sudah belum? Pernah melihatnya saja. Nah, jadi kalau baik dulu melalui aplikasi DJP online maupun sekarang melalui Kortek itu, kalau apa namanya OP itu kan berdasarkan dari bukti pungut dan juga laporan ke informasi data penghasilan kita yang harus dijelaskan di PPh 21 itu ya. Jadi yang dilaporkan cukup simpel seperti itu, tetapi kalau yang badan itu juga harus melampirkan yang namanya laporan posisi keuangan atau neraca dan juga laporan laba rugi. Nah, di sini biasanya banyak perusahaan yang memang belum pada menyusun laporan keuangan. Makanya sering meminta jasa bantuan konsultan, akuntan, ataupun para kuasa wajib pajak ini. Nah, di sini saya yakin kalau teman-teman para sarjana akuntansi ini, insya Allah kalau bikin laporan keuangan juga apa namanya tidak akan kesulitan. Kemudian juga dikasih tahu Pak Edi kan ya, jadi mana yang versi
laporan keuangan untuk komersial, mana yang untuk tujuan pajak itu dijelaskan. Karena Pak Edi itu kalau biasanya pakai ini nggak pakai Excel gitu nggak, dari Excel kosong kemudian tulis satu-satu sehingga bisa diikuti. Betul gitu nggak Mbak Bilkis ya? Ya. Iya, Pak. Nah, karena di situ artinya itu untuk memudahkan kita, tetapi apalagi sekarang sudah banyak aplikasi laporan keuangan yang mendukung untuk itu tadi sebut ada Accurate, ada bikinan programmer, ada Kledo, ada apalagi ada Niop dan sebagainya. Sekarang banyak. Itu bedanya itu. Jadi di sini akun dan saldo neraca yang terkait dengan SPT pemeriksaan atas akun dan saldo laba rugi yang terkait tentang SPT. Ini untuk metode langsung. Nah kalau OP, berarti saldonya dari mana nggih? Ketahuannya dari mana? Saldonya dari mana teman-teman kelihatannya? Atas penghasilan kita, atas pendapatan kita itu saldonya kelihatannya dari mana? Ada yang tahu nggak? Kita semua punya tabungan nggak? Masih ada nggak sekarang banyak tabungan yang bersifat nasional maupun yang bersifat ini pakai apa namanya virtual, kayak ada apa namanya itu ada ya banyak lah sekarang tabungan-tabungan yang selain BCA, BNI dan sebagainya, sekarang tabungan apa sebenarnya yang tidak ada biaya transfer dan sebagainya itu loh, yang digunakan para Gen Z itu kan sebenarnya pakai pakai yang itu nggak pakai tabungan di situ. Nah, jadi saldonya dari situ. Nah, berarti kalau tidak ditabung atau saldonya di rumah, berarti tidak kelihatan dong, Pak. Ya, tidak kelihatan ketika kita tidak punya berhubungan dengan itu tadi, dengan pihak lain. Kalau ternyata berhubungan dengan pihak lain, misalnya Mbak Bilkis ini membeli atau menjual kepada siapa, itu tentunya pihak yang kita membeli tentu akan melaporkan. Itu akan kelihatan. Ini antara hasil pendapatan Mbak Bilkis ini menjual barang dengan tabu di rekening tabungannya, meskipun apa namanya rekening rekening banknya banyak sekali, kok nggak sama, kok selisih ya. Jadi selisihnya di mana? Nah, pasti akan ketahuan. Oh, berarti ada di saldo tunai. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi akan kelihatan. Meskipun kita sembunyikan di bawah bantal pun tetap akan kelihatan. Itu yang metode langsung. Sedangkan kalau yang tidak langsung, metode transaksi tunai. Nah, ini yang barusan saya sebutkan ketika terjadi transaksi tunai atau antar bank. Atau bisa juga metode sumber dan penggunaan dana. Metode perbandingan keuangan bersih akan kelihatan, oh ternyata Mbak Billy punya aset ini, dan sebagainya. Kemudian juga metode perhitungan presentasi dan juga metode biaya hidup. Hidup setelah dikurangi PTKP dan sebagainya, kalau OP itu tadi, maka disitulah akan kita ketahui berapa yang wajib disetor atau kita saldonya nihil atau bagaimana. Nah, seperti itu. Ini metode langsung maupun yang tidak. Ini mau ingat sebelum sebelum kisi-kisi besok Jumat, insya Allah di salah satu soal, kalau kemarin saya membuat soal, karena soalnya itu teman-teman, soal ujiannya itu berasal dari pemateri yang mengampu. Pak Anto di pengantar, kemudian Mbak Ayu di KOP dan sebagainya. Nanti bukan semuanya bikinannya Pak Anto, tidak, tetapi masing-masing mengirimkan soal ke kami. Untuk pemeriksaan pajak, salah satu soalnya kayaknya ada metode tidak langsung ini. Nah, itu tak kasih bocoran Mbak Bilgis. Ya, kan? Itu untuk pemeriksaan pajak. Tetapi kalau yang lain Pak Anto tidak tahu akuntansi pajak Pak Edi seperti apa. Kemudian untuk Kortek tidak ada soal ujiannya, tetapi di dalam sertifikat brevet pajaknya nanti ada juga nilai Kortek. Karena untuk Kortek ini kita belum melakukan pengujian, sebab ini pun juga masih
aplikasi baru yang sifatnya juga masih belum dilakukan penyempurnaan oleh Kementerian Keuangan. Jadi tidak kita keluarkan di dalam soal ujian. Aman, kalau Korteng tidak ada. Ya. Soalnya nanti lebih detail dijelaskan besok Jumat oleh Mbak Mayang. Sesi 1 itu 50, sesi 2 15. Ya, itu sedikit, nggak banyak. Insya Allah waktunya 24 jam, tetapi kalau teman-teman ini saya rasa 5-10 menit rampung lah gitu. Apalagi yang sesi 1 pilihan ganda 50, 10 menit lah rampung. Gitu, insya Allah. Oke, nah sekarang setelah selesai pemeriksaan, selesai pemeriksaan itu apa sih yang dihasilkan? Setelah produk hukum pemeriksaan selesai, maka yang dihasilkan setelah itu ada berita acara, kemudian pembahasan hasil akhir sudah tanda tangan bersama, maka akan muncul yang namanya surat ketetapan pajak atau SKP. Bisa terjadi SKP kurang bayar, SKP KB, atau SKP ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Jadi meskipun sudah ada kurang bayar, ada juga yang nanti masih kurang bayar tambahan, ada juga, atau SKP LB lebih bayar. Ya, ini lebih bayar ini apakah akan dikembalikan? Itu tidak. Jawabannya adalah akan restitusi di dalam kegiatan perpajakan berikutnya. Ibaratnya kalau di Kortek itu nanti ada deposit. Kita sudah punya deposit uang sekian rupiah hasil dari lebih bayar atas pemeriksaan ini tidak bisa ditarik tunai tetapi digunakan untuk kegiatan perpajakan berikutnya. Atau bisa juga surat ketetapan pajak nihil. Ya, ini kenapa produk hukum surat ketetapan pajak nihil ini bisa terjadi? Itu berarti antara kita dengan petugas pajak itu tadi awalnya yang miskomunikasi, ada kecurigaan, tidak patuh. Ketika kita sudah menyodorkan data di dalam konfirmasi tadi yang pemeriksaan kantor maksimal 14 hari tadi, oh sudah betul semuanya dan memang kondisinya demikian, atau mungkin pemeriksaan lapangan WP-nya meninggal, nggak ada ahli waris dan sebagainya, maka surat ketetapannya akan nihil. Bahkan ini akan dilakukan penghapusan NPWP dan sebagainya itu tadi. Sekarang kiat-kiatnya bagaimana atau tips untuk menghadapi pemeriksaan pajak. Yang pertama kita lakukan tindakan preventif. Ya, ini komunikasi yang aktif dengan petugas pajak. Yang kedua, siapkan dokumen komunikatif. Yang ketiga, yang keempat, buktikan dan argumentasikan sepanjang itu sesuai dengan kondisi nyatanya. Ketika pembahasan akhir, pelajari betul hasilnya seperti apa. Bila kurang paham, bisa ajak para kawan-kawan yang menguasai perpajakan, contohnya mengajak teman-teman ini nanti, para sarjana-sarjana dari UMKU ini nanti, untuk mempelajari, oh draft pembahasan akhirnya kok seperti ini, saya tidak setuju, ini saya setuju, oke ini klik, nah itu baru tanda tangan. Atau bisa juga menuju ke langkah hukum selanjutnya, kalau ini sudah masuk ke ranah persidangan, nanti ada proses di berikutnya, tetapi sebisa mungkin berhenti sampai di pembahasan akhir sudah surat ketetapan pajak nihil atau sudah dihapus itu saja. Ya ini untuk keterangan-keterangannya tadi yang preventif, kemudian ini yang apa ini namanya yang persiapan dokumen dan seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Enggak, sebelum kita akhiri karena ini secara komunikasi lewat Zoom dalam kelas ini hari ini merupakan pertemuan terakhir dengan Pak Anto, bahkan dengan kami nanti terakhir nanti malam dengan Pak Edo teorinya. Dengan hari Jumat itu hanya pemberian kisi-kisi bagaimana mengerjakan ujiannya, waktunya bagaimana dan sebagainya. Setelah itu teman-teman melaksanakan ujian di hari Sabtu dan hari Minggu.
Enggak, mau kalau masih ada mau pertanyaan baik di pemeriksaan pajak ini atau secara umum kaitannya dengan pelatihan brevet pajak silakan. Izin Pak bertanya Pak. Ini Mbak Diana, oh ya oke Mbak Diana, silakan. Suaranya apa? Silakan Pak Mbak tadi Diana. tadi terus terang materinya saya dengar putus-putus Pak, soalnya sambil kerja. Oke, Hilang-hilang sinyalnya juga hilang. Ini saya mau ya tanya soal SP2DK. SP2DK, ya betul. Begini, saya pernah dengar salah satu konsultan kantor saya ngomong, lo itu SP2DK itu semuanya orang selalu pasti ada dapat SP2DK. Benar nggak sih Pak? Sementara kalau dari sepintas yang saya dengar Bapak jelaskan, kayaknya enggak deh. Maunya kalau memang sudah benar sesuai prosedur melakukan pelaporan pajak, kayaknya nggak perlu lagi, nggak akan dapat SP2DK. Itu kalimatnya Ya, dia benar nggak sih? oke, ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali Mbak Diana. Jadi SP2DK itu muncul ketika kawan-kawan di kantor pajak, petugas pajak itu melihat WP ini sepertinya kok dipandang dirasa kurang patuh terhadap peraturan perpajakan. Jadi betul Mbak Diana, tidak semua WP mendapat SP2DK. Kalau semua mendapat SP2DK berarti se-Indonesia nanti kantor pajak akan kewalahan menangani SP2DK di masing-masing wilayahnya. Jadi kalau dipandang misalnya ini Mbak Diana ini kok sudah patuh, apalagi penghasilannya, mohon maaf ini contoh-contoh tidak nyata ya Pak, penghasilannya kalau kecil, dan ini pasti itu sudah nihil, ini sudah sesuai, nggak ada, sementara berada punyanya Anto ini kok agak curiga, jadi saya mendapat, meskipun kita satu kantor misalnya, saya bisa saja mendapat SP2DK, Mbak Diana tidak mendapat, gitu. Itu yang pertama. Kemudian informasi yang kedua, besok juga teman-teman yang untu ini bisa dikonfirmasi ke Kanwil. Dalam membuat SP2DK ini, permintaan penjelasan data atau keterangan ini pada umumnya, ini bukan rahasia umum, sudah rahasia umum ya, ini artinya bahwa yang dilihat itu biasanya WP yang besar, nilainya yang berpotensi sangat tidak patuh kepada perpajakan. Kalau yang kecil-kecil, apalagi hanya pegawai harian lepas, honornya tidak tetap dan sebagainya, itu saya jamin insya Allah tidak akan mendapat surat SP2DK. Itu Mbak Diana, itu jawaban Mbak Diana betul. Hanya yang dipandang, yang dianggap, yang dikaji dari datanya KPP Pratama setempat, mana sih yang kiranya harus diberikan SP2DK. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini pun saya tidak pernah mendapat yang namanya SP2DK. Tapi kalau datang menjadi kuasa wajib pajak untuk menjadi kuasanya terhadap SP2DK sering. Nah, seperti itu Mbak Diana. Itu ya Mbak Diana. Jadi betul, jawaban Mbak Diana sudah betul. Pak, ada lagi Pak saya mau nanya. Boleh, Kapan boleh. kapan diterbitkan SP2DK? Ada jangka waktunya nggak? Maksudnya setelah yang diperiksa 2 tahun kemudian mungkin baru dikeluarkan atau gimana? Ya, ini juga eh, kalau ketentuannya itu setelah ada pelaporan SPT. SPT itu katakanlah badan itu April, maka biasanya 3 bulan, 4 bulan setelah April, berarti apa itu, Agustus atau apa itu, baru dilakukan evaluasi, dicek data-data WP-nya. Maka munculnya SP2DK itu bisa jadi 2027, Mbak, ketika kita bicara sekarang tahun 2026. 6 bulan setelah SPT. Nah, tetapi itu secara teori. Secara prakteknya ya sekali lagi kembali ke internalnya KPP. Perlu nggak sih ini PT Maju Mundur ini saya berikan SP2DK? Malah pendapatannya juga tidak seberapa. Ini PT-nya UMKM kecil dan seperti itu, Mbak. Jadi minimal 1 tahun berikutnya. Atau kalau terhadap laporan-laporan yang dulu tidak pernah lapor SPT sama sekali, ya bisa di tahun berjalan ini. Nah, seperti itu. Jadi dasarnya adalah dari SPT. Dilihat dari dicek dari SPT, SPT
Ini berarti SPT 2025. Oh 2024-nya lapor, oh 2023-nya lapor. Ya sudah, kita tunggu 2025, berarti maksimal 30 April. Nah, nanti SP2DK itu akan dikoreksi, dicek setelah 3 bulan setelah bulan April. Baru setelah itu proses perlu nggak sih ini diterbitkan SP2DK, ada kebijakan dari pimpinan dari AR setempat, AR yang bersangkutan itu. Oh itu banyak sekali itu perlu terbitkan, pasti tahu kita konfirmasi data terbitkan SP2DK. Oh itu nggak perlu, berarti nggak usah. Nah seperti itu nggak. Jadi eh, paling cepat 6 bulan lah kalau menurut saya, Mbak. Paling cepat dari SPP. Jadi Pak, Oke. bisa jadi juga 3 sampai 4 tahun baru keluar atau gimana? Iya ada, betul, betul. Itu yang sudah terjadi. Ya, ternyata pergantian AR, petugas yang mutasi dari satu kantor ke kantor lain itu tadi, itu yang dulu tidak diproses, tidak ada, kemudian yang baru ini membuka lagi data saya dijadikan AR 5 perusahaan nih misalnya, kemudian saya cek perusahaan A, B, C, loh, ini dulu nggak ada, meskipun sudah 3-4 tahun ini nggak ada daluarsonya, jadi bisa saja 3-4 tahun baru muncul SP2DK terhadap data kita tahun 2020 gitu bisa, Mbak. Oke, bisa Sampai Mbak. berapa tahun batasnya Pak? Pemeriksaan itu nggak ada batasnya. Misalnya kalau mau diutak-atik juga 8 tahun, 10 tahun itu bisa atau nggak mungkin? Ini bukan pemeriksaan, ya, masih SP2DK atau? Iya. Ya, kalau SP2DK mungkin, tapi kalau pemeriksaan nggak boleh. Nanti kalau kelamaan malah dianggap bagus, berarti petugas pajak kan ada aturannya juga kalau sampai ke pemeriksaan kok melewati tadi yang saya sebutkan ada 4 bulan, tambahan lagi sampai 5 kali gitu ada ketentuannya. Tetapi kalau SP2 mungkin 5 tahun, 6 tahun mungkin, karena itu tadi pergantian mutasi di internal KPP, kemudian juga dulu belum sempat melihat kenyataan sekarang perusahaan Mbak Diana ini kok lebih besar, dulu kok kecil, bener nggak sih dulu laporannya kecil, kok sekarang tiba-tiba melonjak 200%, penghasilannya itu bisa saja terjadi seperti itu, Mbak. Tidak ada Kalau batas anu waktu. Pak, kalau Ya, pemeriksaan pajaknya batas maksimalnya berapa tahun? 4 bulan kali 5 berarti 20 bulan. Oh Satu, gitu satu ya. setengah tahun. Ya, itu pun kalau perpanjangan dengan waktu khusus itu tadi yang di PPT tadi. Jadi eh, normalnya 4 bulan. Kemudian ini ada perpanjangan, belum sepakat. Oke, ditambah 4 bulan lagi sampai ke kok 4 bulan pertama ditambah perpanjangannya 4 kali 5 berarti 24, Mbak. 24 bulan 2 tahun. 2 tahun ya. Pak, Ya, kalau seandainya 2026 ini diperiksa, tapi yang diperiksa tahun 2022, ya bisa? bisa, bisa Mbak. Tapi harus didahului dengan SP2DK dulu. Tidak bisa Oh, langsung tiba-tiba kok. kalau langsung nggak mungkin. Nah, dasarnya apa? Bang, kita belum belum dimintai konfirmasi data kok diperiksa. Oh gitu ya. Nah, kita boleh menolak. Ya, Pak, saya belum menyiapkan data, saya belum apa namanya memberikan konfirmasi data ya. Prosedurnya kan harusnya dari SP2DK dulu, kemudian kami klarifikasi, kalau tidak ada titik temu, baru tingkatan lanjutnya adalah pemeriksaan, seperti itu. Oh Pak, berarti SP2DK itu hanya di tingkat AR gitu. Petugas pajak menurut mereka, oh begini kurangnya, kayak gitu. Belum konfirmasi sudah diterbitkan. Apanya? Terbitkan apa, Mbak? SP2DK, SP2DK. SP2DK itu berupa surat. Jadi dia merasa curiga bahwa Anto ini kalau tidak tertib, maka dikasih surat permintaan penjelasan data atau keterangan. Nah, kita diundang. Jadi Oh kita bukan nilai uang Pak, karena terus terang kemarin konsultan kami itu gimana ya ngomongnya bayar SP2DK 2021 kayak gitu. bayar SP2DK 2021, berarti 2021 sudah pernah ada SP2DK.
Mungkin, soalnya kalimatnya kayak gitu, berarti Iya, sudah fix nilainya sudah ada. ya sudah ada. Berarti di situ sudah ada berita acara yang mungkin Mbak Diana nggak tahu arsipnya di mana kan gitu mungkin ya. Jadi 2021 sudah ada. Nah sekarang kok ada kejadian lagi, maka itu diungkit. Ini yang dulu SP2DK, kemudian berita acara SP2DK yang ditandatangani kedua belah pihak kok tidak ada tindak lanjutnya. Berarti masih menjadi catatan karena kalau kantor pajak itu datanya eh, update terus, muter terus. Oh ini dulu belum selesai. Bahkan itu bisa meningkat menjadi tambah denda dan sebagainya gitu, Mbak. Oke. Oh gitu ya Pak. Iya, Mbak. Pak, kalau sudah pernah diperiksa dari wilayah misalnya ya, tahun-tahun dulu anggaplah tahun 2019, 2018, tapi Hmm. dilakukan 2022. Ya, Katanya kalau perusahaan yang sudah pernah dilakukan pemeriksaan akan cenderung ada pemeriksaan terus, katanya kayak gitu. Benar nggak sih Pak? iya, itu itu bisa bisa jadi karena dianggap atas penyelesaian pemeriksaan yang lalu, misalnya ada kesanggupan denda kurang bayar kalau tidak tertib, maka siapapun lah ini bukan hanya di dunia perpajakan, ya, ketika kita punya teman atau yang nggak tertib tentang utang piutang dan hubungan perpajakan seperti itu, maka akan menjadi tanda petik dalam catatan mereka. Ini nanti, oh ini kok bukan semakin baik, kemudian kalau semakin malah semakin buruk atau kalau masih sama kayak seperti yang lalu, maka lakukan pemeriksaan ulang dan seterusnya. Apalagi petugasnya baru-baru, nah itu tentunya juga akan menjadi catatan di sistem mereka. Apalagi di Kortek ini akan kelihatan. Ini dulu seperti ini, sekarang kok bukannya malah menjadi lebih baik, kok malah tetap atau malah menurun. Nah ini betul yang disampaikan Mbak Diana, ini pendapat umum, naik sudah pernah diperiksa, itu tidak menutup kemungkinan akan menjadi langganan diperiksa. Itu, Pak. Itu kalau data kita memang dianggap masih tidak diyakini kebenarannya kan gitu, Pak Diana. Ya, betul, Pak. Gitu ya Pak. Oh ya baik Pak, terima Iya, kasih Pak infonya. sama-sama Mbak Diana. Monggo yang lain kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Tak kira Mbak Ratna mau bertanya kok muncul tiba-tiba tadi nggak ada. Oke. Baik. Ya nanti kalau belum ketemu pertanyaan di sekarang, sekali lagi boleh bertanya di luar jam, karena insya Allah di grup itu kalau teman-teman mau keluar grup monggo, kalau tidak pun insya Allah tetap kita gunakan sebagai media diskusi. Barangkali dia mau bertanya, mau diskusi, itu silakan. Atau mau japri langsung ke Pak Anto atau lewat teman-teman admin ini juga monggo silakan. Karena silaturahim tidak membatasi waktu. Monggo silakan. Nah, berikutnya, karena ini pertemuan formal terakhir dengan Pak Anto atas nama pribadi maupun atas nama PT Triservis Indonesia dan juga Asosiasi Teknisi Perpajakan Perwakilan Jawa Tengah menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan teman-teman untuk belajar perpajakan bersama dengan kami. Di dalam penyampaian materi barangkali kami mulai dari Bapak Samidin selaku pimpinan sampai dengan saya ataupun teman-teman admin dan semuanya banyak sekali kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan insya Allah silaturahim tidak akan berhenti sampai kapanpun. Itu. Selamat melanjutkan aktivitas kegiatan. Besok pagi yang mau ke kunjungan ke Kanwil silakan. Semoga apa yang sudah diperoleh melalui brevet pajak ini bisa menambah wawasan sekaligus mungkin besok bisa diperdalam, ditanyakan ketika tanya jawab dengan pejabat di Kanwil DJP Jawa Tengah. Monggo silakan. Oke, sebelum kita tutup, ada yang kita mau disampaikan teman-teman? Mbak Anissa, Mbak Bilkis, Mbak siapa lagi sih? Mbak Diana tadi sudah, tapi tanya lagi boleh. Mbak Ananda Sabita, Mbak Alia Dwi Fitriani, Mbak Nini Verawati, dan semuanya. Ada atau cukup? Atau sudah capek? Besok pagi jam berapa nggih? Kunjungan ke
Semarang. Jam berapa Mbak? Jam berapa Mbak Rizky? Mbak Aulia Rizky? Oh, oke, jadi mau ditutup. Ya mungkin karena sinyal ini di Semarang sedang hujan. Semoga besok pagi hingga siang sore perjalanan lancar, kemudian kembali ke Kudus dengan selamat, lancar, dan mendapatkan ilmu yang manfaat dari hasil kunjungan tersebut. Ini kalau di Kanwil komplit, mau tanya terkait tentang apa namanya tax center dan sebagainya juga tentunya beliau-beliau mereka yang memberikan apa namanya memberikan kebijakan tersebut, insya Allah pasti bisa menyelesaikan dan memberikan respon komentar yang bagus buat teman-teman dan Bapak Ibu dosen di UMKU Universitas Muhammadiyah Kudus. Termasuk ketika minta detail tentang Kortek, pelatihan Kortek nanti mungkin dari Kanwil disampaikan ke KPP Jepara, Jepara KPP Kudus. Itu juga ada teman di KPP Kudus, kemarin mahasiswa UT juga. Itu nanti bisa memanggil dari lewat Kanwil atau lewat KPP meminta untuk narasumber pelatihan Kortek itu juga bisa. Dan kalau dengan Kementerian Keuangan, baik di Kanwil maupun di KPP itu tidak ada biaya. Dikarenakan memang Kementerian Keuangan tidak boleh menerima biaya. Bahkan kalau berdasarkan pengalaman namanya tax center itu bisa mengajukan biaya kegiatan ke Kanwil. Biaya kegiatan maksudnya bukan untuk menggaji atau menghonori siapa tidak, tetapi untuk biaya misalnya beli snack dan sebagainya itu bisa. Itu pengalaman Pak Anto mengurusi tax centernya kampus Cendekia Karya Utama, itu kampusnya Mbak Ratna itu dalam 1 tahun itu kita bisa mengajukan proposal 1 kali untuk pengajuan biaya operasional. Jadi Kementerian Keuangan kemudian dikasih dalam bentuk snack sejumlah berapa yang dibutuhkan dan sebagainya. Kemudian narasumbernya dari Kanwil atau dari KPP itu tidak boleh diberi honor. Jadi istilahnya itu free biaya. Dan tidak boleh kita penyelenggara mengadakan kegiatan yang berbayar. Jadi dari KPP maupun dari Kanwil itu ketika menjadi narasumber mau datang memberikan materi tetapi kegiatannya yang bersifat tidak berbayar. Kalau berbayar ada keuntungan untuk penyelenggara, misalnya untuk tax center itu mereka tidak mau. Tetapi kalau biayanya hanya sekedar untuk beli snack, untuk biaya pembelian ATK gitu-gitu masih mau. Yang penting tidak ada keuntungan untuk penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan Kementerian Keuangan. Ini sekilas informasi. Ini kalau nggak salah ada 2 mbak-mbak dari bagian keuangan ya, jadi semakin tahu dan besok juga lebih detail lagi bisa ditanyakan ke Kanwil yang disampaikan Anto ini benar sesuai atau tidak itu. Monggo. Itu teman-teman cukup. Nanti masih ada satu lagi ya terakhir ya. Iya, cukup, Pak. Oke Mbak Alia, kalau lemah sekali Mbak Alia Dwi Fitriani. Baik, kalau dirasa cukup. Sekali lagi matur nuwun, terima kasih sekali termasuk Mbak Diana, Mbak Firda, kemudian Mas nggak kelihatan gitu, Mas siapa itu yang dari Kudus atas amanahnya diberikan kepada kami. Nah, sekedar informasi, selepas ujian nanti hasilnya kurang lebih 3-4 hari akan muncul. Semoga insya Allah tidak ada yang remedi. Ini nanti juga akan disampaikan ketika kisi-kisi. Nah, setelah itu proses penerbitan sertifikat. Untuk yang keduanya brevet pajak plus CTT, kalau yang untuk brevet pajak juga brevet pajak saja, karena ada yang hanya brevet pajak saja. Nah, seperti itu. Oke, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Akhirul kata, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Terima Banyak, kasih Ya, Bapak. nggih, waktu saya kembalikan ke Mbak Ratna Ayu Cahyaningrum. Silakan Mbak Ratna. Dan sore hari ini yang sangat luar biasa. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman seperti biasa, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang akan saya kirimkan setelah Zoom ini berakhir ya. Baiklah, untuk pelatihan pada sesi pertama pada sore hari ini saya tutup. Dari saya, apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf dan terima kasih atas Pak Anto dan teman-teman semua yang telah hadir pada pertemuan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live ya teman-teman. Iya, Baik. Pak.